Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa 'addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, saudara-saudara, kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh Masjid Jabalus Salam yang sama dirahmati, dikasihi, disayangi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah, ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian pagi hari ini, di subuh hari ini, di majelis taklim Masjid Jabalus Salam ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Terhitung sekitar 10-an tahun sudah kami meninggalkan Balikpapan. Meninggalkan Balikpapan untuk satu amanah dakwah perjuangan Islam li'ila kalimatillahil uliya di bumi Katulistiwa, di Kalimantan Barat, di Pontianak. Tupoksi kami, tugas pokok dan fungsi begitu. Kami ditugaskan di Kalimantan Barat adalah untuk membangun pondok pesantren seperti di Gunung Tembak di seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Barat, yang jumlah kabupaten kota di Kalimantan Barat itu sebanyak 14 kabupaten kota, tepatnya 12 kabupaten dan 4 kota madya. Kota madyanya kota madya Pontianak dan juga kota madya Singkawang. Nah, ini yang kota madya Singkawang ini yang banyak kemudian dikenal orang. Kalau Pontianak itu Kalimantan Barat itu ya kotanya orang-orang Cina, masya Allah. Ya memang mayoritas mereka di situ ya terlihat begitu banyak, tetapi sesungguhnya secara hitungan kependudukan tetap saja Muslim sesungguhnya ya, lebih banyak mayoritas menjadi penduduk kota Madyan
Singkawang. Hanya karena ya kota Madia Singkawang ini itu pusat kotanya kecil. Biasalah kota Madia ya, kayak Balikpapan begitu ya kan. Nah, dan konsentrasi daripada ya penduduk etnis Cina ini itu berada di pusat kota. Ornamen-ornamen kota itu penuh, nah, berupa lampion-lampion seperti itu, nah, kelenteng-kelenteng seperti itu. Ya, juga kemudian pertokoan-pertokoan, ya, pusat perdagangan, perbelanjaan, ada namanya di situ pasar Hong Kong. Memang masya Allah orang pasti nangkapnya, ini Cina semua ini. Oh begitu ya. Nah, yang menarik jamaah yang berbahagia di ya, kota Madia Singkawang ini, Cinanya itu bukan Cina seperti yang kita lihat di kota-kota lain di Indonesia ini. Tapi mereka itu Cina pribumi. Ya, Cina pribumi. Ya, hidup dan kehidupannya seperti kita juga pribumi. Ada yang bertani, ada yang nelayan, ada yang kuli bangunan, ada penjual ikan. Jadi tidak seperti di tempat-tempat lain yang kemudian terlihat high class gitu ya. Kalau di sana membaur memang karena ya dikatakan di sana mereka semua adalah Cina pribumi. Persis Cina memang. Ya, persis Cina memang. Jadi kenal gadis-gadis mereka itu dengan istilah sebutan amoy. Ya, sehingga kota Singkawang ya yang dibilang tadi itu kota Cina, ya dibilang juga kemudian kota amoy begitu. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah ya. Amanah untuk pengembangan dakwah, pengembangan pondok pesantren itu sudah kita dikaruniai Allah Subhanahu wa taala hadir di seluruh kabupaten kota, Saudara. Hadir di 14 kabupaten kota. Ya. Dengan segala varian tingkat perkembangan. Ada yang sudah maju, ada yang baru berkembang, dan separohnya itu masih perintisan. Ya, perintisan maksudnya apa? Baru hanya ada 1 orang petugas saja yang tersebut. Untuk apa? Untuk kemudian bersilaturahim dengan seluruh stakeholder, dengan jajaran pemerintah, dengan jajaran ya masyarakat, simpul-simpul masyarakat, NU, Muhammadiyah, dan simpul-simpul yang lain ya, Kemenak, Diknas ya. Kemudian kita menyampaikan ya, tentang apa yang menjadi amanah dari pondok untuk kemudian kita membangun cabang pondok pesantren Hidayatullah di tempat itu. Masya Allah, secara teritorial luas sekali jamaah yang berbahagia Kalimantan Barat. Jadi kalau kita dari ujung ke ujung itu 2 hari 2 malam, Pak. Dari ujung ke ujung. Tengahnya Pontianak misalnya, kalau kita ke ujung atas itu kita akan ke Kabupaten Kuburaya namanya, kemudian ke Kabupaten Landak namanya, kemudian kita ke Kabupaten Sanggau namanya, ada kemudian Sekadau, Melawi, Sintang, Putu Sibau. Putu Sibau itu Pak dekat Kaltara. Begini dia. Nah, kalau dengan Melak itu dekat sekali. Jadi kalau kita ke atas, di sini Melak sudah. Begitu.
Jauh sekali. Ya. Masya Allah. Nah kalau dari Pontianak kita ke jalur Pantura, jalur utara, itu kita akan melewati Kabupaten Mempawah, kemudian Kabupaten Bengkayang, kemudian Kabupaten Singkawang itu. Nah, baru kemudian Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas ini sudah berbatasan dengan Malaysia. Ada pintu gerbang di sana namanya pintu gerbang Aruk namanya. Ya. Walaupun kalah pamor ya dengan pintu gerbang yang ada di daerah Sanggau yang kita kenal dengan pintu gerbang Entikong. Sebenarnya ada 4 sampai 6 pintu gerbang ya di berbagai kabupaten yang bisa kita akses untuk ke Malaysia. Nah, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kami kemudian bisa hadir silaturahim di tempat kita di sini ya dalam rangkaian acara Rakernas Hidayatullah ya dan juga silaturahim Nasional Dai Hidayatullah. Tanggal 20-21 Rakernas. Ini acara formal, struktural, DPP, DPW ya, amal-amal usaha Hidayatullah secara nasional itu hadir untuk rapat tahunan. Rapat kerja tahunan Rakernas kemarin di asrama haji 2 hari. Setelah itu break tanggal 22, masuk kemudian tanggal 23 sampai 26 acara silaturahim Nasional Dai Hidayatullah. Ya. Nah, jamaah yang berbahagia, kami dari Kalimantan Barat itu rombongan konvoi 7 mobil lewat darat. Nah, kita tempuh 3 hari 3 malam. Kami sendiri ngedrive sendiri, membawa rombongan-rombongan keluarga, anak dan juga santri. Itu di mobil yang saya pakai ini, itu mobil Kijang kapsul itu ya, wakaf dari jamaah juga di Balikpapan ini. Ya, itu 11 orang Pak, 11 orang 3 hari 3 malam kita pas di Simpang Runtuh perbatasan Kalbar Kalteng di dekat Pangkalan Bun, itu pecah ban 2 mobil ya. Lama betul ngantri nunggu di situ sampai kemudian kelar. Alhamdulillah. Jamaah yang berbahagia yang agak sedikit nekat itu ada satu keluarga kader kita, petugas kita dari Pontianak itu suami istri, bawa satu anaknya umur 3 tahun, satu anaknya umur 8 bulan, naik motor. Nekatnya itu karena mertuanya ada di sini sepinggan. Saya larang betul, jangan berangkat, tidak ada armada sudah. Nekat dia pakai motor. Masya Allah, ya, nekat pakai motor berangkat deh. Dalam rangka itulah bisa kemudian hadir bersilaturahim. Nah, jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sangat bersyukur sekali bisa kemudian hadir dan bersilaturahim di pagi hari ini dengan kita semuanya. Karena sudah sekitar 10-an tahun sudah memang tidak pernah lagi ya hadir di sini. Ya, Pak Muin begitu terkenang wajah beliau ya, alhamdulillah awet mudanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa memberkahi kita semuanya ya. Diberikannya kita keistiqomahan dalam keimanan, keislaman ya, tetap sehat, panjang umur ya, dalam kebaikan. Insyaallah kita semuanya dikaruniai husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memanfaatkan ya beberapa waktu ke depan sampai sekitar jam 6 jamaah yang berbahagia, kami ingin menyampaikan kepada kita sekalian terkait dengan
fenomena kekinian ya, dari konstelasi pergolakan ya, daripada ya clash of civilization kata orang. Apa itu ya? Benturan peradaban. Benturan peradaban. Sejatinya jamaah yang berbahagia, informasi tentang benturan peradaban ini itu merupakan informasi awal dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia. Ya. Seperti apa itu? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada bapak moyang kita Nabi Adam alaihissalam bahwasanya hal yang pasti terjadi yang mewarnai daripada kehidupan kita manusia setelah meninggalkan surga menuju kepada bumi ini, yaitu tadi benturan peradaban. Nah demikian kalau kita lihat misalnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya di awal-awal surah Al-Baqarah. Ini agak mirip ayatnya. Nah, yang satu itu menyampaikan kepada kita sekalian tentang bagaimana ya hakikat daripada ketentuan-ketetapan Allah tentang ya benturan peradaban itu. Yang satu ayatnya kemudian menyampaikan kepada kita sekalian tentang bagaimana solusi untuk kita kemudian tetap menikmati surga di dunia ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi." Qulna, kami berfirman, ihbitu, semua kalian turunlah. Ba'dukum li ba'din, sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu adu, bermusuhan, menjadi musuh. Walakum, dan bagi kalian fil ardi, di muka bumi, mustaqarrun, ada fasilitas perumahan, wa mata'un, dan sarana prasarana kehidupan, ilahinin, sampai waktu yang ditetapkan, sampai waktu tertentu. Maka jamaah yang berbahagia, kita mendapatkan keterangan dari para ulama kita terkait dengan ayat ini bahwa fenomena ya turunnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya dengan ayat ini itu adalah pertama bapak moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ibunda kita Sayyidah Hawa. Kemudian siapa lagi di situ? Ada iblis laknatullah. Maka jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan bahwa di satu sisi kubu iblis dengan kubu Adam alaihissalam di lain sisi itu akan bermusuh-musuhan. Dan permusuhan ini sesungguhnya kalau kita kemudian tarik lagi lebih jauh asal muasalnya sesungguhnya adalah pembangkangan daripada iblis tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk kemudian bersujud kepada Adam. Nah, maka jamaah yang berbahagia, singkat cerita, iblis kemudian aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia kemudian enggan untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala bersujud kepada Adam, dan dia kemudian berlaku sombong, takabur, merasa dirinya lebih baik, lebih mulia, tidak pantas untuk kemudian bersujud kepada Adam, maka kemudian dia termasuk orang-orang yang kafir.
Maka jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di lain ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita sekalian ada yang namanya apa? Hizbullah. Ada kemudian yang namanya Hizbus Syaitan, Hizbut Taghut. Ada waliyullah, ada waliyut taghut, waliyus syaitan. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Nah, jadi jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian bersama bapak moyang kita Nabi Adam, orang-orang Islam, orang-orang beriman sesungguhnya berwali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir kemudian berwalinya adalah kepada taghut, kepada iblis. Maka jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai saat itulah kemudian ya benturan peradaban itu al-haq dan al-batil itu terus menerus terjadi sampai akhir zaman. Yang fenomena aktualnya kita sekarang ini telah menyaksikannya kasat mata langsung dalam hidup dan kehidupan kita secara real, faktual, bukan lagi kemudian cerita di dalam Al-Quran. Maka jamaah sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertarungan ya antara al-haq dan al-batil, pertarungan antara waliyullah dan waliyus syaitan, waliyut taghut, pertarungan sebenarnya antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis ya, seperti itu adanya, maka itu akan tetap berjalan dan fakta tentang perkara itu amat sangat dikenal oleh semua kita, disadari oleh semua kita, bahkan kita selalu dan senantiasa mengalaminya. Makanya jamaah yang berbahagia, apapun yang kita lakukan dalam kebaikan ya, turunan daripada al-haq, itu semua pasti akan mendapatkan perlawanan, ya kan? Nah, misalnya tatkala Allah berfirman begini, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi totalitas keislaman itu menjadi misi perintah Allah untuk kita realisir dalam kehidupan, ya kan begitu ya. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apapun dari sisi keislaman yang mau kita amalkan dalam kebaikan kehidupan kita kecuali pasti akan berhadapan dengan kekuatan lawan, yakni kekuatan iblis. Maka jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah ya. Nah, bagaimana kita itu melihat ya fakta-fakta dalam segala lini amal kebaikan kita, selalu ada syaitan di situ ya. Mulai niat kita yang baik sudah, kata Nabi ya, syaitan itu berada di pintu gerbang hati manusia. Nah, yang belalainya itu akan bolak-balik di pintu gerbang hati manusia itu. Tidak ada, kata Rasulullah, niatan amal baik yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam hatinya kecuali pasti itu akan didetek oleh iblis, oleh syaitan. Maka kemudian tatkala itu diketahui, maka dia langsung melakukan ya apa yang disebut dengan al-waswas. Al-waswas itu apa? Al-waswas itu sesungguhnya teror artinya. Teror. Dia mau berbagi teror. Aku mau bangun sholat malam. Oh, mulai sudah Pak.
Ya. Rencana, baru rencana, Pak. Belum bangun salat malamnya. Ya. Kalau di dalam Quran itu Allah katakan gamblang sekali. Misalnya terkait dengan infak. Ya kan? Itu Allah katakan apa? Asy-syaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kata Allah, setan itu ya akan meneror kamu dengan kemiskinan tatkala kamu mau berinfak. Gitu. Kalau ada niat berinfak, Pak, baru niat ya, langsung terornya, Pak. Awas kamu, miskin kamu nanti. Itu sudah nyata, Pak, dalam diri kita. Lalu kemudian tidak hanya diteror begitu, Pak. Ditakut-takutinnya kita dengan kemiskinan kalau mau infak itu. Dia justru apa? Ngarahkan kita untuk pelit. Wa ya'murukum bil fahsya. Ya. Jadi pelit ini ya diistilahkan oleh Allah fahsya, persis seperti perbuatan zina. Ya. Ya, la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'at sabila. Jangan dekat-dekat zina, karena dia itu perbuatan fahisyah, perbuatan keji, dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh untuk kemudian melakukan pergaulan laki perempuan. Jadi jemaah yang berbahagia, ya, masya Allah. Kenapa kok fahisyah? Karena orang yang pelit itu, jamaah yang berbahagia, adalah orang yang tidak menginginkan kebaikan sama sekali, hatta untuk dirinya sendiri, ya kan? Ya. Anfiqu khairan li anfusikum. Ini kan kata Allah begitu ya. Berinfaklah dengan rizki yang Allah berikan untuk dirimu sendiri. Ini ayat benar apa benar, Pak? Nah, kalau kita berinfak, nah, ya, Pak Muin, ya, berinfak kepada saya. Allah bilang apa? Pak Muin, infakmu ke Pak Kalam itu untuk dirimu. Loh, tidak salah kan? Tidak salah. Nyata-nyatanya untuk Pak Kalam kok dibilang untuk diri sendiri. Ya, nah, itu ya, luar biasa jamaah yang berbahagia. Ya. Jadi ternyata infak itu kan dia obat, ya, obat. Obat apa? Obat bagi penyakit bakhil yang ada dalam diri. Nah, yang sakit itu kita. Kemudian yang harusnya berobat itu kita, agar penyakit bakhil sembuh, berubah menjadi ya keutamaan, kedermawanan, kan begitu. Obatnya apa? Obatnya infak. Berarti jamaah yang berbahagia, kalau kita berinfak, kita lagi mengobati diri sendiri. Kalau mengobati diri sendiri, yang sehat siapa? Yuk kita, kan begitu ya. Jadi jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita melempar bola, ya, pantulan bolanya ke kita. Lempar infak, ya, pantulan kemudian kesehatan itu ke kita. Kita lempar kebahagiaan materi duniawi, kita mendapatkan pantulan kebahagiaan ruhiyah ukhrawi. Nah, itu dia. Ya kan? Ya, pastilah kalau Pak Muin ngasih saya tadi infak begitu, ya, saya senang. Tapi kalau infaknya itu misalnya makanan, maka saya senangnya karena mendapat makanan, senang materi duniawi. Enak ini makanan. Senang kan? Tapi Pak Muin senangnya apa? Senang memberi. Senangnya itu senang karena berinfak, bersedekah. Yang senang apanya? Bukan badannya yang senang,
tapi senang pikiran dan hatinya rohaninya. Dan yang luar biasa jamaah yang berbahagia, yang membahagiakan Pak Muin bukanlah kemudian benda-benda atau makhluk, tetapi yang membuat beliau bahagia karena beliau dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqu suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah, gitu Pak ya. Nah, kembali kepada apa yang kita sampaikan tadi, bagaimana perseteruan kita dengan iblis dalam melakukan segala macam kebaikan dalam bingkai pengamalan Islam secara kafah, itu ternyata seperti itu jamaah yang berbahagia. Asy-syaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ya. Jadi jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang miskinnya pelit pasti waktu kaya juga lebih pelit. Nah, ini sudah rumus Pak. Jadi kalau orang tidak bisa berinfak tatkala miskin, dia nanti tatkala kaya juga tidak bisa infak Pak. Tapi itu juga talbisnya itu, al-waswasnya itu, ya. Nah, al-waswas itu artinya tadi itu teror, atau bahasa lainnya itu apa? Provokasi. Nah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari buruknya al-waswas, dari buruknya teror, buruknya provokasi. Siapa yang lakukan? Al-khannas. Nama iblisnya itu, nama syaitonnya itu jamaah berbahagia, yang melakukan misi al-waswas, misi teror, provokasi itu, jinnya itu namanya al-khannas. Nah, al-khannas ini tugasnya di jamaah berbahagia dari iblis itu, ya, melakukan al-waswas. Jangan infak kamu, ya, miskin kamu nanti. Nah, begitu adanya, terus begitu. Sehingga faktanya jamaah yang berbahagia, hatta pada diri saya sendiri seperti itu. Ya, seperti itu jamaah yang berbahagia. Jarang kok kita itu automatically gitu ya, mengambil uang yang paling besar di dompet kita untuk infak itu. Itu langka Pak. Kalau subuh ini ada infak misalkan, otak jalan, ya. Biasanya itu masih ada sisa di dompet kita itu Pak. Hah? Yang tersisa biasanya nominalnya lebih besar. Dan kenapa Pak Muin tidak berani? Ya, sekarang nih edarkan lagi kotak. Karena sudah tadi, sudah sekali aja gitu kan. Jadi kalau ada lewat 2 kali di tempat kita, pasti bilang sudah tadi Pak sini, padahal masih ada uangnya. Nah, gitu. Jadi kan ini apa? Fakta fenomenalnya itu seperti itu jamaah yang sama dirahmati Allah. Bahkan pada saat kita sudah berinfak sekalipun jamaah yang berbahagia, ya, ikhlas kita, tapi masih diteror. Bagaimana kemudian ikhlas kita ini, ya, hancur lebur dalam perjalanan kehidupan? Karena yang namanya ikhlas itu harus sampai mati Pak. Bukan saat karena berinfak lalu kemudian sudah ikhlas selesai gitu. Enggak Pak. Itu keikhlasan kita yang awal ini harus ditopang dengan keikhlasan baru yang terus diperbaharui agar keikhlasan kita yang sudah ikhlas itu tetap ikhlas. Berapa kali ikhlasnya sudah kita Pak? Karena Allah katakan begitu, ya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan dibatalkan pahala sedekah itu dengan jalan apa? Manni wal adha. Dengan jalan diviralkan, aku sudah infak loh. Nah, enggak usah begitu-begitu. Pasang status sudah infak di kotak amal. Gitu. Ada kwitansi, pasang status sudah infak untuk pembangunan ini, gitu ya. Nah, atau kemudian yang lebih parah lagi itu ada gangguan, ya, mengganggu psikologi orang yang nerima infak kita, diungkit-ungkit gitu kan, kemudian statementnya itu nyakitin hati orang yang nerima infak kita.
Ini bagian, Pak. Sehingga jamaah yang berbahagia, kalau ada orang berinfak seperti itu, kata Allah, batal pahalanya. Walaupun awalnya sudah ikhlas. Ya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'min billah. Famataluhu kamathali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu soldan. Na'udzubillahi min. Kata Allah, kalau ada orang berinfak ikhlas lalu kemudian tengah perjalanan kehidupannya dia ungkit-ungkit dan kemudian nyakiti hati orang yang nerimanya, kata Allah, maka perumpamaan infaknya itu adalah seperti ya batu licin yang di atas batu ada tanah subur, lalu kemudian diguyur oleh hujan lebat, maka tanah subur itu hilang dari atas batu yang licin, sehingga batu itu kembali ke keadaan semula berupa hanya batu licin saja. Artinya apa? Tanah subur itu pahala infak kita itu, tapi karena ada hujan lebat ya, hilang dia kan, sehingga kembali keadaannya batu itu licin seperti sedia kala. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang lain terkait juga dengan ini, ya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ya, omongan yang baik, ya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun, dan pemberian maaf, pengampunan lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan gangguan. Jadi jamaah yang berbahagia, ini pertarungan kita dengan iblis dalam konteks ya melaksanakan amal kebaikan. Dalam konstelasi yang lebih besar ya, dalam konteks clash of civilization tadi itu, benturan peradaban itu, jamaah yang berbahagia, sebenarnya itu lebih dekat kepada apa yang kita maknai dengan peperangan. Peperangan jamaah yang berbahagia, al-haq dan al-batil ini jamaah yang berbahagia, tatkala kemudian sudah konfrontasi satu dengan yang lain, peperangan itu adalah faktanya. Sehingga kemudian jamaah yang berbahagia, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diinginkan untuk menjadi kemudian pasukannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walan tardha angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ya, Yahudi Nasrani tidak akan pernah ridho dengan kita. Orang-orang Islam, orang-orang beriman, sampai kemudian kita mengikuti daripada tata cara kehidupan mereka, agama mereka. Maka jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut menjadi apa yang disebut dengan ansarullah. Kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Nah, ini jadi kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diharapkan untuk menjadi penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi penolong Allah itu jamaah yang berbahagia itu menjadi konsekuensi logis. Dia sudah menjadi keniscayaan bagi tugas kita yang nomor 2, tugas kekhilafahan, tugas kepemimpinan. Ya. Wala yansurannallahu may yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Walillahi aqibatul umur. Jadi jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala katakan, aku Allah pasti
akan menolong siapa yang menolong aku, kata Allah. Siapa yang menolong Allah? Siapa saja yang sudah kutetapkan menjadi khalifatullah di bumi. Maka di bumi Allah yang dia dikasih kekuasaan secara de facto, kan ada kekuasaan itu de facto, de jure kan istilahnya gitu kan. Kalau de jure itu secara konstitusional, memang dia kemudian dinobatkan sebagai pemimpin. Nah gitu ya. Secara perundang-undangan gitu kan, kayak pemilu misalnya kan gitu, undang-undangnya siapa terpilih dia sudah ada pemimpin. Nah, itu de jure itu. Nah de factonya bagaimana? Ya de factonya secara kewilayahan, dia menguasai, memimpin seluruh wilayah Indonesia, kan begitu adanya. Nah jamaah yang berbahagia, kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala, istilahnya kalau mau pakai presiden itu sudah di SK-kan jadi presiden sudah lama sebelum ada presiden. Gitu. Ya. Tatkala kapan ya? Tatkala kita ditakdirkan Allah untuk kemudian hidup di bumi ini. Ya kalau memang kita hanya punya daerah kekuasaan secara de facto 6x6 di rumah kita itu, disitulah kita memimpin. Ya? Nah gitu loh. Loh, secara de jure-nya gimana? Sudah ada itu. Dari KUA itu, bahwa kamu suami dari perempuan namanya ini, kan begitu ya. Jadi kita sudah presiden di rumah, siapa rakyatnya? Istri itulah. Maka kemudian secara de jure seperti itu, de factonya di lingkungan kita itu, kita harus melaksanakan program-program Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina immakannahum fil ardi, apabila kami kasih dia tempat kekuasaan di muka bumi, aqamus shalah. Dia kemudian apa? Mendirikan sholat. Ya, semua kegiatan peribadatan harus dia tegakkan di situ dalam kepemimpinan dia. Kemudian apa? Wa atauz zakah. Harus ada pemakmuran di situ. Ya, harus ada ya stabilitas daripada kemakmuran. Ya, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, semua yang ya hal-hal seperti itu harus menjadi jaminan bagi dia. Kemudian apa? Amaro bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Penegakan supremasi hukum di dalam rumah tangga kita kan gitu ya. Anak umur 7 tahun suruh sholat, terus disuruh selama 3 tahun. Pas umur 10 tahun tidak mau sholat, hukum dia. Nah begitu dia kan. Nah ini juga yang menjadi musuh kita nih, syaitan ini. Ya, masa kita menegakkan hukum Allah seperti itu, kita dikenain apa? Sanksi gitu kan? Sanksi apa itu Pak? Itu tadi ya. Kita dianggap telah ya melakukan ketidakwajaran kepada anak-anak gitu kan. Masya Allah, ada guru nyuruh anak muridnya sholat begitu kan, kena hukum. Masya Allah ya Rabbi ya kan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakhiri apa yang kami bisa sampaikan pada kesempatan ini. Sebenarnya ya fakta, ya realita, konspirasi yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh kita orang-orang beriman ya di kawasan ya Syam, Palestina sana, Gaza sana, itu sesungguhnya adalah fakta tentang apa yang kita sampaikan ini. Maka dalam perkara ini jamaah yang berbahagia, kita tidak boleh kemudian ambigu, kita tidak boleh kemudian netral, tapi kita harus berpihak. Ya berpihaknya kemana? Ya berpihak kepada al-haq. Al-haqnya yang mana? Ya sudah, ya kaum muslimin, mukmin, ya kan seperti itu. Jamaah berbahagia, Palestina, Gaza, Hamas begitu. Itu paling tidak seperti itu jamaah yang sama dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena ini merupakan sesuatu yang ya, menjadi fakta dari apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Likulli naba'in mustaqarr wa sawfa ta'lam. Semua kata Allah naba-naba yang ada di dalam Al-Qur'an itu ada timing dan ada tempat di mana fakta kejadiannya itu akan muncul. Semua berita yang di dalam Al-Quran itu diistilahkan dengan an-naba, dengan berita besar. Semua berita besar itu kata Allah
beritanya itu akan ada faktanya nanti pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Dan kata Allah, kamu betul-betul lihat nanti faktanya tuh. Terkait dengan ayat-ayat ya apa namanya itu peperangan, ya kemudian ya apa yang kita tadi bilang benturan peradaban, ya clash antara al-haq dan al-batil ini, ya kemarin-kemarin mungkin kita baru dengar cerita kan, cerita zaman Nabi perang ini perang itu ya kan, cerita di dalam Al-Quran bagaimana Bani Israel perang melawan Fir'aun dan lain sebagainya. Sekarang Pak bukan lagi cerita, sudah fakta sudah kita. Nah semoga fakta-fakta seperti ini menjadikan kita bertambah keimanan kita ya. Ternyata Quran bukan sekedar cerita, tapi ada faktanya. Tatkala ada cerita dalam Quran ketemu fakta di lapangan, maka itu akan menyebabkan kita bisa mengatakan kul sadaqallah, ya kan? Allah kan katakanlah benar apa yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan pembenaran seperti itu kita berharap iman kita menjadi bertambah. Dengan bertambahnya iman kita, semoga ketaatan kita menjadi bertambah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali inilah apa yang bisa kami sampaikan jamaah yang berbahagia. Kalau ada yang mau didialogkan, monggo ya, 2 menit 3 menit sampai jam 6 lewat sedikit gitu boleh. Masya Allah. Baik jamaah, kalau tidak ada kita hinggakan ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terkhusus untuk saudara-saudara kita kaum muslimin, mukminin, mujahidin yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka pertolongan, berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka kesabaran, berikan kepada mereka kemenangan atas musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh kita semua dan musuh-musuh mereka. Ala hadhihi niyyah wa amal salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana siyamana wa jami'a ibadatana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mu'minin. Allahumma ansur ikhwanana al mazlumin wal mustada'afin wal mujahidin fi Filistin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana afrik alaihim sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum 'alal qaumil kafirin wansurhum 'alal qaumil musyrikin
wansurhum 'alal qaumil munafiqin wansurhum 'alal qaumil zalimin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa sabaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa yasartaha wa qadaitaha ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rabbana inna na'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismil Fatihah. Alhamdulillah. Ya amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.